Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Pemeriksaan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri makin menarik. Jika sebelumnya spekulasi yang muncul bahwa Budi Ari ini diperiksa berkaitan dengan skandal judol di Komdigi yang dulu di waktu dia itu terjadinya pada era dia masih menjadi Menteri Kominfo, ternyata belakangannya ada penjelasan dari Humas Polda Metro Jaya dan juga dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bahwa Budi Ari itu tidak diperiksa dalam kaitannya dengan judol, tapi dalam kasus gratifikasi. Makanya itu kemudian yang pertama kali menjelaskan kepada wartawan, atau bukan menjelaskan, sebenarnya tepatnya konfirmasi kepada wartawan bahwa Budi Ari diperiksa oleh Mabes Polri itu, atau Barreskrim Mabes Polri, kemarin disebutnya seperti itu, yakni Wakil Kepala Kortas Tipikor Mabes Polri Brigjen Arif Adiharsa. Dia waktu itu hanya menjawab pendek, betul, dan diperiksa, tetapi apa materi pemeriksaannya itu pada waktu itu Brigjen Arif Adiharsa minta agar itu ditanyakan ke Polda Metro Jaya. Ini yang kemudian media menduga-duga karena ini ada kaitannya dengan kasus penyelidikan terhadap skandal pemblokiran situs-situs judol yang kemudian dimanfaatkan oleh para pegawai di Komdigi untuk menggeruk keuntungan yang lebih gede. Jadi makanya muncul beritanya seperti itu. Tapi belakangan seperti dikatakan oleh Kombes Ade Ari Sam Indradi, ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa dia itu diperiksa kaitannya dengan gratifikasi. Pemberian hadiah atau janji terhadap oknum. Kemudian yang kedua, dugaan penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo pada kurun waktu 2023 sebagaimana diatur di pasal 12 huruf A. Nah, kasus gratifikasi yang mana dan dalam kasus apa ini yang sekarang jadi pertanyaan dan bahkan spekulasi, karena seperti dikatakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, dia membenarkan bahwa itu tidak pidana korupsi. Dan mengapa mereka yang memeriksa? Karena kata dia penyidik di Skrimsus di Polda Metro Jaya itu melakukan penyidikan atas dugaan tidak pidana korupsi yang terjadi. Dan Ade ini juga mengatakan, ini dua-duanya Ade. Ini Ade yang Direktur Reserse Krimsus ya, mengatakan bahwa pemeriksaan Budi memang bukan terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Tetapi korupsi apa? Ini Ade tidak mau menjelaskan. Tapi, nah ini yang menarik ini. Katanya korupsi itu muncul saat kepolisian mendalami kasus judi online di Komdigi. Nah, kata dia dalam perkembangannya terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Jadi ini gimana nih kita merekonstruksinya ya. Budi Ari diperiksa dalam kasus korupsi, bukan kaitannya dengan judol, tetapi kasus itu muncul ketika mereka mendalami judol. Udah deh, pokoknya sementara kita terima dulu ya penjelasannya seperti itu, karena tetap saja ini sangat menarik ya, ada seorang menteri yang dan menterinya ini adalah dikenal orang dekatnya Pak Jokowi, yang katanya Pak Jokowi itu sekarang masih sangat berkuasa, tapi kok tiba-tiba diperiksa oleh polisi. Itu saja sangat menarik, apalagi kemudian saya kemarin mengaitkan dengan pernyataan dari Presiden Prabowo ketika bicara dengan mahasiswa di Kairo, mahasiswa Indonesia di Kairo yang mengingatkan aparat negara yang terlibat dalam kasus korupsi itu akan dibersihkan. Pantesan ya Budi Ari sendiri menyatakan dia minta agar jangan memfitnah dia, jangan memframing dia dengan kasus judol itu. Karena dia sejak awal menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus judol itu. Mengapa banyak yang menduga-duga Budi Ari ini diperiksa dalam kaitannya dengan judol? Ya karena memang sejak awal banyak sekali dorongan itu dari publik, bahkan juga dari tokoh seperti Pak Mahfud MD yang meminta agar Budi Ari ini diperiksa dalam kasus judol ini. Kan polisi sejauh ini telah menetapkan 26 orang tersangka dalam kasus judol itu, 11 orang diantaranya adalah pegawai di Komdigi yang dulu berasal dari Kominfo ketika Budi Ari masih menjabat sebagai menterinya.
dan sisanya itu orang di luar Kominfo, tapi beberapa di antara mereka ini adalah pegawai pendukung gitu disebutnya ya, pegawai pendukung untuk menangani pemblokiran situs-situs judi online. Dan pada waktu itu polisi menggerebek sebuah kantor di kawasan Bekasi yang disebut sebagai kantor satelit dari para pegawai Komdiji yang bekerja sama dengan para pegawai pendukungnya itu. Dan di tempat itu rupanya justru tugas mereka untuk memblokir itu dibisniskan. Jadi mereka ya situs judi online ini yang nyetor ke mereka itu maka nggak akan diblokir. Dan waktu itu pengakuan awalnya mereka menyatakan mendapat setoran 8.500.000 per bulan dari setiap situs yang dijagain, yang tidak diblokir. Tapi belakangan muncul pengakuan juga bahwa itu jumlahnya 25 juta per bulan. Dan bayangkan kalau dari 1.000 situs saja yang tidak diblokir, kalau setorannya 25 juta, ya ini bisa 25 miliar. Padahal kan ini ribuan sebenarnya jumlah dari situs yang sekarang situs judi online ini yang harus diblokir. Pada waktu itu, kenapa kemudian Budi Ari disebut-sebut dia terlibat dalam kasus ini? Karena pelakunya ini, mereka ini dikenal sebagai orang dekat dari Budi Ari. Salah satunya adalah Zulkarnain Apriantoni ini ya. Ini dia dikenal sebagai orang dekat dari Budi Ari dan beberapa orang tersangka diantaranya adalah Adi Kismanto atau yang dikenal sebagai Valen gitu. Katanya yang merekomendasikan masuk ke Komdiji waktu itu masih Kominfo itu adalah Tony Tomang ini atau Zulkarnain Apriantoni itu. Dan Zulkarnain ini kemudian berhasil tetap memasukkan Adi Kismanto itu walaupun seleksinya pada waktu itu dia tidak lolos seleksi untuk menjadi pegawai pendukung. Dan kepada media kan kemudian ketika ditanyakan kepada Budi Ari mengapa orang seperti Adi Kismanto yang pada waktu seleksi tidak lolos kok bisa tetap dikaryakan atau dipekerjakan oleh Kominfo. Alasannya karena katanya dia mendapat informasi dari Tony Tomang bahwa ini dalam soal IT dia sangat mumpuni gitu. Dan kemudian kan kita tahu foto-foto Budi Ari bersama Tony Tomang ini hadir di pernikahannya Valen atau Adi Kismanto ini menyebar luas. Ya kemudian publik mau tidak mau menghubung-hubungkan bahwa ini orang-orangnya dari Budi Ari. Jadi nggak mungkin kalau Budi Ari tidak dapat setoran. Kira-kira begitulah yang muncul kecurigaan di kalangan publik pada waktu itu. Tapi Budi Ari sendiri sudah membantah bahwa dia tidak cukup dekat dengan Tony Tomang ini. Justru kalau Tony Tomang ini lebih dekat dengan Menteri Perhubungan waktu itu Budi Karya Sumadi. Selain dengan Budi Karya Sumadi juga ini Tony Tomang ini memang dikenal dekat dengan elit politik di Indonesia. Dia dekat dengan para menteri dan juga dengan para politisi PDIP dia juga dikenal cukup dekat. Jadi ini kira-kira konstruksinya mengapa kemudian publik mencurigai bahwa ketika Budi Ari itu diperiksa ada kaitannya dengan judi online. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sudah ada 2 penegasan setidaknya dari Kepala Bidang Humas dan kemudian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bahwa itu tidak ada kaitannya dengan judi online. Jadi dalam kasus apa dong ya? Karena tadi kan kata Kombes Adi Ari Sam Indradi disebutkan bahwa itu terjadinya pada tahun 2003 ya, ini pada saat Menteri Kominfo-nya dijabat oleh Budi Ari. Dan yang lebih menggelitik lagi kan pernyataan dari Adi Safri tadi ya yang dia menyatakan bahwa mereka itu menemukan dugaan gratifikasi itu ketika mereka menyidik kasus judi online. Jadi kita mulai mencium-cium ini kelihatannya tetap ada kaitannya tapi konstruksinya yang berbeda begitu. Tapi kok yang jelas ini kalau yang sebelumnya itu adalah kejahatan penyalahgunaan kewenangan, kalau yang ini menerima gratifikasi ya. Kenapa saya sebut penyalahgunaan kewenangan kan mereka seharusnya diberi kewenangan untuk memblokir situs-situs judi online itu, tapi kemudian justru malah mereka pilih-pilih mana yang bisa diajak kerjasama, mana yang bisa dibina untuk mendapatkan setoran setiap bulan itu diamankan. Sementara yang tidak kompromi, tidak mau nyetor ya kemudian tetap di take down gitu ya, di ban oleh Kominfo. Nah, kalau yang ini kasusnya Budi Ari katanya muncul ini gratifikasi atau ya suap lah itu ya. Itu ketika Polda Metro Jaya itu menangani kasus judi online itu. Karena itulah kemudian pemeriksaannya ini menjadi kerjasama itu antara Kortas Tipikor Mabes Polri dengan Polda Metro Jaya. Mengapa kemudian Kortas Tipikor
tidak mau terbuka menjelaskan itu, kelihatannya memang mereka harus sangat hati-hati ya menangani kasus ini karena seperti saya sebut bagaimanapun juga Budi Ari ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Selain dia menterinya Pak Prabowo, dia adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Dia adalah Ketua Umum Projo. Ini relawan paling besar, relawannya Pak Jokowi yang rencananya pada tanggal 7 sampai 8 Desember kemarin kan mereka akan melakukan kongres dan kemudian Projo ini bermetamorfosa menjadi partai politik yang akan digunakan oleh Jokowi untuk kendaraan politiknya agar dia tetap bisa cawe-cawe gitu ya. Tapi ternyata kan batal ya. Apakah ada kaitannya dengan skandal judol? Itu kan yang jadi pertanyaan kemarin kenapa kok jadi batal? Karena di media sosial kan ini kemudian muncul plesetan bahwa Projo itu adalah pro judi online. Dan bahkan spekulasi liar waktu itu menyebutkan bahwa Projo ini dibiayai dari judi online itu. Dan itu semua tentu saja dibantah oleh Budi Ari. Dan itu yang dia sebut makanya dia difitnah ataupun di framing. Nah kalau sekarang ini ada penjelasan dari Polda bahwa itu kasusnya korupsi, apakah ini juga framing dari Polda? Nah ini yang kita tunggu jawabannya. Jadi balik lagi, karena bagaimanapun juga ini cukup mengejutkan. Ada orang seperti Budi Ari yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi, tiba-tiba bisa diperiksa oleh Mabes Polri. Padahal kan selama ini muncul semacam keyakinan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat sakti. Ya, karena apa? Karena buktinya dia bisa menempatkan orang-orangnya itu di dalam pemerintahnya Prabowo. Banyak orang-orang dekat yang masih ada di lingkaran Pak Prabowo sekarang. Salah satunya jelas seperti Menko Pratikno ini yang tadinya dikenal sebagai Mensesnek itu kan sekarang juga masuk lagi di kabinetnya Pak Prabowo. Begitu juga dengan Budi Ari ini. Belum lagi menteri-menteri lain yang banyak jumlahnya pada waktu itu sampai 17 orang. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ini Budi Ari ini diperiksa oleh polisi, apakah dengan begitu berarti pengaruh Pak Jokowi di pemerintahnya Pak Prabowo itu semakin mengendur atau semakin melemah gitu lebih tepatnya ya. Indikasi-indikasinya itu banyak kali ya karena memang dalam berbagai pernyataan-pernyataannya narasi dari Pak Prabowo itu sangat bertolak belakang dengan narasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan oleh Pak Jokowi soal proyek yang mercusuar dan sebagainya. Sementara Prabowo menyatakan bahwa stop dulu untuk proyek-proyek yang mercusuar dan lebih mengutamakan bagaimana APBN itu bisa sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat. Itu kan beda banget ya. Kalau Pak Jokowi pengen dia pamer, bikin proyek mercusuar, memindahkan ibu kota, semua jalan tol dan sebagainya. Tapi kalau Pak Prabowo sekarang lebih fokus bagaimana mensejahterakan rakyat. Pak Prabowo juga kemudian melakukan rotasi besar-besaran di kalangan TNI sampai ada 300 perwira tinggi yang dimutasi dan beberapa orang yang dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi itu digeser ke posisi yang strategis, bahkan ada yang diparkir hanya menjadi dosen di Universitas Pertahanan. Jadi kelihatannya memang sinyal bahwa pengaruh Pak Jokowi makin melemah itu semakin nyata. Dan ditambah lagi dengan pemeriksaan dari Budi Ari. Bagaimanapun juga sebagai menterinya Pak Prabowo sekarang sebagai Menteri Koperasi tentu kita bisa pastikan bahwa pemeriksaan Budi Ari itu atas izin dari Presiden atau setidaknya atas pengetahuan Presiden Prabowo. Nggak mungkin ya itu bisa dilakukan bukan hanya karena dia menteri tapi kan dia menterinya Pak Jokowi. Jadi mari kita tunggu saja ini perkembangannya kemana. Kalau gratifikasi ini kan biasanya juga bisa meluas kemana-mana. Yang baik yang memberikan gratifikasi maupun kemudian yang menerima gratifikasi ini yang pasti akan dijadikan tersangka dan belum lagi kalau ini kemudian alirannya bisa kemana-mana ini yang menjadi sangat menarik kita tunggu. Tetapi jauh ini seperti kata Kombes Ade Safri Simanjuntak itu bahwa statusnya Pak Budi Ari ini masih sebagai saksi, belum sebagai tersangka. Tapi biasa ya di dalam penyelidikan tuh polisi kan memang memanggil orang itu pada awalnya tidak langsung jadi tersangka. Biasanya banyak yang dipanggil sebagai saksi, ada yang betul-betul memang jadi hanya saksi, tapi biasanya ini prosesnya awal gitu. Tapi banyak juga yang dipanggil sebagai saksi tapi kemudian dalam perkembangan hasil penyelidikan ditemukan alat-alat bukti kemudian statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Nah, posisi Budi Ari ini yang mana gitu? Apakah dia memang sekedar saksi yang ingin didengar keterangan kesaksiannya atau sebenarnya dia ini orang yang dicurigai sebagai tersangka tetapi pada tahap awal sampai polisi menemukan bukti yang cukup kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, baru ditetapkan jadi tersangka. Dan ini yang sekarang kita tunggu-tunggu, karena bagaimanapun juga pemeriksaan terhadap Budi Ari ini
sebenarnya juga sudah lama ditunggu-tunggu oleh para netizen. Netizennya itu bukan hanya netizen alay ya, tapi banyak netizen-netizen yang orang seperti Pak Mahfud MD itu kan sekarang juga jadi netizen gitu, yang sangat aktif di media sosial, juga mendesak agar polisi untuk memeriksa Budi Ari. Dan kalau sekarang ternyata Budi Ari itu diperiksa bukan dalam kasus dengan judol, tetapi kasus korupsi, dan yang seperti saya katakan tadi, yang menarik adalah kasus korupsinya itu ditemukan ketika polisi mendalami kasus judol. Ini kok kita mencium sesuatu yang tidak biasa. Supaya kita tidak disebut memframing, supaya kita tidak disebut apalagi memfitnah, seperti dikatakan oleh Budi Ari, sebaiknya kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasusnya di Mabes Polri. Dan jangan lupa ya, ini jadi kasus besar pertama yang ditangani oleh Kortas atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri yang belum lama dibentuk. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.